Novel karya dari penulis Ika Natasha akhirnya kembali diangkat dan diadaptasi ke layar lebar. Dan kali ini novel yang diambil adalah The Architecture of Love. Setelah Critical 11, Tutti Frutti, dan Antologi Rasa, Ika Natasha juga pernah membuat miniseri bersama Reza Rahadian berjudul Sementara Selamanya. Dan berikut penilaian kami tentang film ini. Universe, let's fall in love with it. Ilustrator, arsitek. The Architecture of Love menceritakan tentang seorang penulis cantik yang diperankan Putri Marino bernama Raya Rishad. Raya adalah penulis terkenal dan baru melaunching buku baru berjudul Rindu yang rencananya akan difilmkan. Perayaan malam itu merupakan hari terbaik sekaligus momen paling tragis yang dialaminya. Setahun kemudian, ia menjelajahi New York untuk menemukan inspirasi dalam menulis buku barunya. Di sana, dia ditemani sahabat karibnya bernama Erin yang diperankan Jihan Almira. Erin di New York memperkenalkan Raya dengan beberapa laki-laki di sana. Di antaranya ada Dias Umbara yang diperankan Omar Daniel dan Aga Yusuf yang diperankan Jerome Kurnia. Aga yang saat itu sedang menempuh pendidikan di New York dan Dias yang merupakan musisi di kota tersebut. Selama di New York, ternyata nasib mempertemukan Raya dengan seorang arsitek tampan bernama River Yusuf yang diperankan Nicholas Saputra. River gak cuma seorang arsitek. Ternyata pengetahuan yang ia miliki justru menjadi sebuah chemistry baru yang membuat Raya jatuh hati dengannya. River awalnya dikenal Raya sebagai arsitek tampan dan penuh misteri. Sampai akhirnya ada beberapa kondisi yang membuat Raya bingung sendiri tentang kondisi River. Kebiasaan suka datang dan pergi, sekaligus antara riang dan diam, semuanya jadi rumit. Sementara itu, Raya juga diidam-idamkan oleh Aga yang juga menaruh hati dengan Raya berkat sebuah proses mak comblang oleh Erin. Nah loh, dua laki-laki nih yang deketin Raya. Tapi di satu sisi, Raya juga punya kisah masa lalu yang membuatnya trauma dan begitu juga dengan River, yang punya masa lalu dan masih belum bisa diajak kompromi. Apakah bentuk masa lalu dari masing-masing mereka? Gimana mereka bisa melewati hal tersebut satu sama lain? Dan gimana kisah asmara ini akan terjadi ke depannya? Jawabannya bisa kalian saksikan di bioskop sekarang juga ya, Universe. tapi bagiku New York yang lebih pantas menyandang gelar itu. The Architecture of Love surprisingly mempertemukan dua aktor idola gue dalam satu frame. Putri Marino yang gue idolakan semenjak film Possessive dan tentunya Nicholas Saputra semenjak Ada Apa Dengan Cinta. Ditambah novel Ika Natasha yang beberapa sudah difilmkan dan hasilnya memuaskan dari berbagai director dan production house. Kayaknya nggak ada lagi deh alasan buat gue untuk nggak nonton film ini di hari pertama. Teddy Suryatmaja yang menjadi director dari film ini dan naskah yang digarap oleh Mas Alim Studio menjadikan film ini serasa menonton pertandingan olahraga berlabelkan All Stars. Yes, itulah yang ada di kepalaku semenjak proyek ini diumumkan. Bertaburkan aktor pria idaman semua wanita Indonesia. Untuk kaum hawa di luar sana, mari kita nikmati pesona dan cerita kisah kasih mereka sebelum nanti kalian akan menikmati lagi roller coaster favorit kalian ke depannya. The Architecture of Love punya premis cerita yang bagus banget untuk berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang sedang patah hati dan dikecewakan. Romantisasi, cinta dan kasih sayang memang nikmat banget untuk dirasakan. Apalagi kalau bisa dirayakan bersama. Tapi mereka pun juga kadang lupa guys, jika kebahagiaan itu selalu satu paket dengan kesedihan berikut kepahitannya. Kalau mau nerima senangnya aja tanpa belajar dari rasa sakit, gak akan pernah bisa tumbuh gak sih? Nah, itulah sekilas makna eksplisit yang coba diceritakan Kak Ika Natasha dan Alim Studio lewat film ini. Mencoba dealing with trauma juga merupakan benang merah dalam kisah Raya Rishad dan River Yusuf. Naskahnya romantis banget dan chemistry antara Putri Marino dan Nicholas Saputra jujur lovable banget. Bikin baper satu studio loh. Momen romantisnya berasa banget dan momen traumanya juga nyesek banget. Gak ngerti lagi deh. Beneran, Kak Ika Natasha memang terbilang berhasil memilih sosok Raya dan River yang akhirnya dari tulisan jadi kenyataan dalam film yang mampu kami nikmati sepanjang film dan itu menyenangkan sekali loh guys. Dan gue pribadi akan menaruh film ini menjadi drama romance terbaik tahun 2024 dan mungkin akan masuk list Best Indonesian Movie di 2024 juga. Naskah cerita, chemistry keduanya, lalu deliverynya itu tersusun rapi dan manis. Dari film ini juga, gue pribadi akhirnya belajar satu hal dan diingatkan kembali akan beberapa hal. Gue ulang ya, belajar satu hal dan diingatkan beberapa hal di dalamnya. Pelajarannya mungkin ada pada kondisi di mana kita dalam film ini diperlihatkan jika dua orang yang sama-sama terluka bisa saling menyembuhkan dan jadi obat untuk traumanya satu sama lain. Dan ya, seperti yang pernah diucapkan para psikolog, jika trauma tersebut sangat bisa sembuh. Salah satunya bisa lewat pertemuan dengan orang lain yang tepat. Meski awalnya kita belum tahu apakah orang ini tepat atau bukan,
Tapi satu caranya adalah butuh sedikit rasa mau memberanikan diri untuk melawan rasa takut tersebut. Ketika trauma itu kalian biarkan menghabisi waktu yang kalian miliki, apalagi berbahayanya adalah sampai kalian lari dan kabur dari trauma tersebut, ya nggak akan dapat apa-apa, apalagi bisa sembuh. Nggak bakalan. Yang ada nantinya kita cuma mendatangkan problem baru yang seharusnya nggak perlu kita rasakan. Setelah dipatahkan oleh kehidupan berkali-kali, mungkin bisa dibilang bakal sulit banget ya untuk memulai kehidupan baru. Tapi ingat ya, cuma sulit, bukan berarti nggak bisa. Orang yang udah pergi dari hidup kalian sebenarnya nggak perlu segera dicarikan pengganti universe. Kalian tentu butuh waktu jeda untuk menyembuhkan luka tersebut. Tapi bang, ada yang bilang kalau cinta seseorang itu bisa habis di orang lama. Aduh, jangan percaya sih saran gua. Karena hal itu sejatinya nggak ada, gengs. Rasa cintanya mungkin bisa habis, tapi kan bisa kita isi lagi kalau udah ketemu sama orang yang tepat. Dan kalian tahu apa? Hati manusia diciptakan sama Tuhan itu luas banget, bisa menampung kenangan baru tanpa harus menghapus kenangan yang lama. Dan kata River, setiap kenangan punya makna spesialnya sendiri. Nah, kalau untuk hal yang diingatkan dari film ini, mungkin salah satunya tentang nikmat mencintai tadi, gengs. Lalu juga diingatkan jika apapun yang kita lakukan adalah bentuk effort. Mau kecil, gede, itu tetap effort alias usaha dan mengusahakan yang bisa dilakukan. Dan Raya Richard juga bilang, gak cuman karakter tertulis aja loh yang butuh happy ending, penulisnya pun juga butuh happy ending. Artinya, bukan sekedar ekspektasimu doang yang seneng-seneng, tapi di realitanya juga harus sama senengnya. Nah, ini juga yang bikin film ini semakin deep rasa dan ceritanya ketika banyak selipan quotes of love life yang menyentuh dan maknanya luar biasa menggetarkan hati penonton. Dari sisi sinematograf, gue juga menyukai produksi di mana sudut kota New York nggak cuma dijadikan pemanis doang, tapi juga punya makna seperti melukis kenangan dari pelakon utamanya. Simple, shot by shot yang memberikan kesan elegan dan mewah untuk dilihat. Cuma ya, boleh tambahan sedikit aja. Momen close up-nya di sini cukup mendominasi ya, sehingga wide shot yang sebetulnya bisa dipakai agar menangkap memori New York yang lebih indah jadi sedikit dieksploitasi. But overall, gue menyukai produksi mereka dari sisi visual. Simple, elegan, dan cakep. Belum lagi, pendramatisasi film ini diperkuat dengan sound production yang Mas Ricky Leonardi yang sopan banget di kuping. Background art Dito Pramono dengan Here We Go Again-nya ini seperti memberikan nyawa lebih dalam filmnya. Dan itu juga yang menjadi background scoring Mas Ricky yang jenius menyelipkan elemen jazz dalam musik latarnya. Selain itu, dua lagu lain yang mengisi soundtrack di film ini juga bagus-bagus banget. Dan kami beri apresiasi juga untuk tim music production dalam film ini yang memilih lagu-lagu tersebut. Ada lagu Pepita yang Falling For You dan Raisa Anggraini dengan Losing Us. Dua lagu ini sejatinya nggak cuma menjadi soundtrack pengisi doang, tapi ajaibnya, lirik per liriknya juga ikut mempertegas momen yang lagi dialami oleh sang karakter utama. Saking kuatnya, bahkan setelah nonton dan dengerin lagu-lagu di dalamnya, itu memori di kepala langsung mengarah kepada mereka berdua. Kemudian, dari jajaran pemain, selain kuat di cerita, film ini tentunya disokong oleh chemistry yang lovable banget dari Putri Marino dan Nicholas Saputra. Asli, kalian di sini akan melihat langsung gimana seorang Putri Marino yang dalam berbagai situasi amat sangat berhasil menggambarkan sosok Raya Richard dengan segala gunda gulana dan keberaniannya untuk memulai lagi dari pengkhianatan mantan kekasihnya tadi. Dan itu, range emosi yang diberikan juga gila-gilaan. Senang, ketawa, kesemsem, kecewa, marah, nangis, semua dia tunjukkan pada porsi dan rasanya yang sama kuat ketika dilihat penonton. Sulit bagi kalian untuk gak terpukau sama kemampuan lakonnya. Nicholas Saputra juga memberikan sisi lain yang mengingatkan kita dengan bentuk koin yang punya dua sisi berbeda meski dalam satu wujud yang sama. Kurang lebih chemistry mereka seperti koin itu, guys. River dengan traumanya yang buat dia jadi sulit untuk bersikap berani dalam menentukan, lalu sifatnya yang suka hilang-hilangan, ini juga dipertontonkan oleh Nicholas Saputra dengan range emosi yang mungkin akan terlihat belum sekuat Putri dan Raya Richard tadi. Tetapi lebih ke dilengkapi energi dan porsinya yang tidak berlebihan dalam menyampaikan sosok River Yusuf ini seperti apa. Dan tentunya satu karakter yang menurutku juga dekat dengan penonton, dan gue yakin kalian pasti punya orang seperti karakter ini, yaitu Erin, sahabat dekat Raya Richard yang diperankan Jihan Almira. Semua cast itu bermain dengan sangat-sangat baik. Namun dari point of view-ku, Erin adalah karakter yang relatable lainnya yang banyak dirasakan oleh orang-orang. Punya teman yang suportif, pendengar yang baik, sekaligus orang yang juga penuh luka, tapi tertutup dengan senyum dan strugglingnya dia dalam menghadapi hal tersebut. Pasti kalian ada dong teman modelan kayak Erin, cowok-cowok yang sikapnya kayak Aga dan Dias, sekaligus saudara yang pemerhati dan support system yang lovable seperti Haris yang diperankan Reval Hadi. Overall, para pemain di dalamnya
top banget. Kamu itu emang suka gambar ya? The Architecture of Love berhasil menyuguhkan film bernuansa drama romantis yang sifatnya mewah, elegan, dan cerita yang syarat makna meromantisasi keadaan. Walaupun dalam kondisi tengah menghadapi dan menyembuhkan trauma, ajaibnya film ini hadir tanpa adanya unsur judgement kepada kaum tertentu dan sajiannya yang terlalu hangat untuk kalian lewati. Dari list film Indonesia, akhirnya bertambah satu lagi daftar film terbaik di 2024 versi gue. New York dan shotnya yang berhasil memberikan kesan mewah, elegan dalam mengemas musik, soundtrack dan dialog yang hangat dan lovable, serta cerita yang luar biasa menyenangkan, bikin terharu sama lakon di dalamnya, serta romantisasi yang berkesan dan tidak berlebihan. Silahkan disimak dan jangan lupa bagi pendapat kamu yang udah nonton The Architecture of Love lewat kolom komentar di bawah ini ya Universe. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton pembahasan kali ini. Terima kasih untuk support thanks kalian. Dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. My name is Putra and Bang Eka has to sign out. And until next time.